Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Aziz Kurniawansyah dengan NIM 51907111056 dan ada Ahmad Dan Helmi dengan NIM 51907111094. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar telekomunikasi berjudulkan yaitu tentang membahas komponen telekomunikasi. Yang pertama yaitu pada awalnya komunikasi ini digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan kebutuhan organis maksudnya, di mana manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya. Nah, jadi untuk bentuk umum komunikasi manusia termasuk ada bahasa, sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Jadi melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima tersebut. Nah, untuk bisa melakukan komunikasi, ada beberapa komponen yang mendukung, yaitu yang ada di sini kami merangkum empat komponen yang dapat melakukan untuk komunikasi, yaitu ada sumber atau source, dan ada pengirim atau transmitter, ada sistem transmisi, dan penerima atau receiver. Nah, untuk sumber atau source ini yaitu adalah alat komponen yang mengaktifkan, membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio atau video menjadi suatu teks, menjadi satuan dan data atau teks untuk diproses pada sistem komputer. Nah, untuk pengirim atau transmitter ini dia adalah alat atau komponen yang memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Nah, bentuk fisiknya dapat berupa komputer yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Nah, yang selanjutnya ada sistem transmisi. Sistem transmisi ini berupa jalur transmisi yang tunggal atau single transmisi line, atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya adalah antara perangkat pengirim dan penerima dalam satu segmen jaringan. Sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh satu sistem. Yang keempat ada penerima, yaitu receiver. Receiver ini adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komuter personal untuk fungsi informasi secara umum. Nah, jadi pada gambar di samping ini dibagi menjadi dua, yaitu pada garis besar ada source dan destination system. Nah, pada source system ada source dan transmitter, dan pada destination system ada receiver dan destination, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Helmi. Silakan, Mas. Oke,
Di sini saya akan menerangkan gambar komponen sistem teknologi telekomunikasi. Ya, di sini yang nomor 4 ini adalah sumber informasi yang akan ditangkap atau dicantumkan ke komputer pengirim. Dan itu akan lanjut ke proses komunikasi, atau di sini banyak ada sandi-sandi atau semacam coding-coding seperti apa yang disampaikan komputer pengirim, lalu akan menuju media transmisi. Dari media transmisi akan ke pemroses komunikasi, lalu akan disalurkan ke komputer penerima dan akan menjadi informasi lagi. Next. Oke, kedelapan elemen pokok komunikasi menurut Stoner dan Wenkel tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pengirim. Pengirim adalah seorang memiliki informasi, kebutuhan atau keinginan dan sebuah maksud untuk disampaikan kepada satu atau lebih orang lain. Yang kedua, ada penyandian. Penyandian tadi ini ada di itu namanya proses komunikasi. Oke, aktivitas ini berlangsung pada pengirim menerjemahkan informasi yang akan dikirim ke dalam serangkaian simbol. Hal ini dipandang perlu karena informasi hanya dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain melalui gambar atau simbol. Yang ketiga adalah ada pesan. Pesan adalah bentuk fisik ketika pengirim menyandikan informasi. Dengan kata lain, pesan adalah suatu yang ingin disampaikan oleh seorang kepada orang. Next. Yang keempat ada saluran. Adalah media pengirim dari satu orang ke orang lain, seperti kata-kata yang diucapkan dan juga kertas untuk menulis pesan. Yang kelima ada penerima, yang indranya menangkap pesan dari sang pengirim. Yang keenam ada penguraian sandi. Proses penerimaan menafsirkan pesan dan menerjemahkan ke dalam informasi yang lebih memiliki makna. Yang ketujuh ada gaduh, faktor yang akan menghancurkan, membingungkan, dan mengganggu suatu komunikasi. Yang kedelapan ada umpan balik. Umpan balik adalah suatu perbalikan komunikasi ketika reaksi terhadap komunikasi pengirim dinyatakan atau ditanggapi, atau umpan balik tersebut memiliki berbagai bentuk, yaitu umpan balik secara maupun tidak langsung, yaitu dalam arti lain adalah balasan dari penerima. Oke, mungkin akan saya kembalikan ke Muhammad Aziz. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan hanya 2 orang. Kami menyadari masih banyak kekurangan pada materi kali ini. Atas kekurangan dan kelebihan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.